Bagaimana itu khutbah pakai bahasa Melayu segala, diselipkan bahasa Melayu segala? Itu Nabi pernah enggak? Kalau Nabi enggak pernah berarti bid'ah. Malu saya kalau begini, ya Allah. Kayak dokter nerima pasien. Next. Pasien berikutnya. Masih termasuk hal-hal yang diharamkan dan diperbolehkan berkaitan dengan mushaf atau Al-Quran. Timbul pertanyaan, boleh enggak anak kecil pegang Quran walaupun dia enggak punya wudu? Dulu tuh kita bawa juz amma ya kalau ngaji kan waktu kecil. Waktu kecil bawa juz amma, atau sekarang bawa ikra tuh mushaf bawa juz amma kita pegang sementara kita enggak punya wudu. Boleh enggak? Jawabannya boleh. La yumna'u, tidak boleh dilarang seorang anak kecil yang sudah tamyiz tuh dia bawa atau pegang mushaf jika lihajati ta'allumi, dia butuh memegang mushaf tersebut untuk belajar, dan segala apapun yang jadi pelantara, jadi wasilah untuk belajar, membawa mushaf tersebut ke majelis tuh, terus menyetorkannya. Kan biasa kalau bocah lagi sorogan begitu, liyu'allimahu minhu gitu. Walau junuban, ini seru ya, walaupun bocahnya junub. Emang ayah budak letik junub? Sekalipun bocah tersebut junubnya karena keluar mani, berarti balik, sudah bukan sobi lagi ya. Jadi kumaha tuh? Nah, contoh Khalid, bocah kecil umur 8 tahun, dapat warisan dari bapaknya, meninggal kemarin, Joko Widodo. Warisannya 10 miliar. Di pojokan kampung ada janda muda tukang kawin, dia karak balik. Pasang pelang, tua muda boleh masuk, cacah menak boleh masuk, udi kota boleh masuk, asal berani mahar 1 miliar. Siapa saja tuh, mau kiai, mau ustadz, mau berandalan, asal mahar 1 miliar boleh kawin sama janda. Wah, mau bajing membuka modal hari itu. Gak ada yang berani tuh, si Holid doang yang maju. 1 miliar, jadilah akad nikah. Yang ngakadin walinya si Holid. Nah, mas kawin para hadirin, ini jadi hak si istri ketika dengan akad dia baru hak 50%. Begitu disetubuhi maka jadi berhak 100%. Mas kawin tuh ya, makanya amsar lamun teh nikah mas kawinnya 10 juta tapi istri belum diapa-apain udah minta cerai, diceraiin sama amsar, maka kewajiban amsar cuma ngasih 5 juta gitu. Wa yusattarul mahru, mas kawin harus dibagi 2, dibayarkan setengah saja jika ada pirok sebelum jima. Nah, yusarkuna, si janda tadi dia paham patul muin. Ini gue 1 miliar bisa cair, syaratnya gue kudu dipakai dulu. Maka malam-malam tuh si Holid suruh tiduran, dimainin tuh penanggal petirna.
Udah hidup baru tuh si janda tadi nangkring di atas, asup we hasapah jima. Kalau jima berarti berhak 100% mas kawin. Nah, cek si janda ya, udah lu besok ceraiin gua ya. Cuma jadi pertanyaan anak ayeuna, ieu si budak si Holid berarti junub tapi tidak balik gitu. Wala yumna usobiyun mumayyizun walau junuban, walaupun bocahnya junub gitu. Ini pikir kalau lagi ngelamun kudu sampai ke situ. Iya, namanya pikir ngelamun tuh jauh, kudu sampai gitu. Karena nggak bisa kita gambarkan seseorang junub sementara statusnya dia harus masih anak kecil, kecuali dengan itu. Gitu. Karena kalau dengan keluar mani berarti dia balik, sudah bukan sobi lagi. Gitu. Jadi ya masarkan sebab-sebab junub tuh. Satu, karena dia keluar mani. Ya. Dua, itu sebab iltiqa'ul khitanain, bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Tuh, makanya antara keluar mani dengan jima ya dua perkara anu tabayun, tapi tabayun juz'i, nisbatna umum khusus min wajhin. Keluar mani bukan jima, jima bukan keluar mani. Aya keluar mani teh jima, pengalaman kabeh. Ya. Keluar mani tanpa jima, udah mahir semua. Jima tanpa keluar mani ada? Ayah. Orang jima tanpa keluar mani. Tuh, tapi sok terkadang kumpul dua anak, nya jima nya keluar mani. Gitu. Hitam bukan batu, batu bukan hitam, tapi bisa kumpul ya batu ya hitam. Gitu. Itu antara junub dan naon keluar mani gitu. Berikutnya, bagaimana kalau kita punya anak masih ngerangkak atau belajar jalan, mainin Quran? Suka ada tuh bocah kecil baru belajar jalan, makan juga masih disuapin, kelihatan sama kita dia sedang mainin Al-Quran. Gimana? Wayah rumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin. Haram hukumnya kita membiarkan anak kecil belum tamyiz mainin Quran. Haram hukumnya, kita biarkannya. Adapun si anaknya ini enggak masalah. Karena hukum di sini bukan kena kepada si bocahnya, melainkan kena pada orang yang melihatnya. Itu. Iya, itu disebutnya khitabun lil amri. Itu. Yasduqu alaihil kair atau yasduqu alaihil mujawir. Ayat perintah untuk menangani sebuah peristiwa, tapi yang harus melaksanakannya adalah orang yang mengetahui, orang yang paham, atau orang yang menyaksikannya, bukan si pelakunya. Contoh, setiap kali ada yang meninggal maka wajib satu dimandikan. Siapa yang wajib mandi? Apakah mayitnya? Mayit itu wajib mandi, tapi yang hidup wajib gitu. Wajib ngawuduan mayit, wajib memandikan mayit. Makanya ketika si mayit sudah kita mandikan, selesai tugas kita. Walaupun setelah dimandikan si mayit junub deui. Aya nu kitu, aya wae. Si mayit udah kita wuduin, masih hadas lagi. Banyak mayit, banyak. Udah beres dikapanin, mayit kencing. Ada banyak, modal aya. Itu besok aya. Pernah eta Mang Bajri yang ngagotong mayit, bau gitu.
itu yang gotong ulun aku kabeh orang si mayit. Benar. Ini orang ya, jangankan lihat malakal maut. Lewat lihat susana aja udah pada lincing. Ngompol karena ketakutan, apalagi lihat malakal maut. Itu makanya di kitab Qurtubi disebutin hal yang wajar ketika seseorang sakaratul maut, dia sampai muntah, dia sampai kencing, dia sampai modal segala. Kenapa? Saking nyeri nah dicabut nyawa. Itu makanya kalau orang-orang soleh ketika dicabut nyawa itu rasa sakitnya Allah obati dengan cara dialihkan perhatiannya. Kumaha carana? Datang malaikat, tuh bejaan, wa absyirhum bil jannah, beri kabar dia bahwa dia akan masuk surga, atau gembira sehingga dia tidak dapat lupa akan rasanya sakit dicabut nyawa. Gitu. Persis kayak tijan gitu. Lamun ke malam Jumatan jeung pamajikan kan kadang-kadang nggak terasa ada 7 nyamuk yang lagi gigit tijan. Berhubung lagi on-onnya nih, jadi nggak terasa. Apakah digegerengit nyeri, tetap sakit, tetap bentol, tapi ya elah nih kapan gigitnya nyamuk? Tadi bego. Gitu, ya. Jadi inilah contoh salah satu khitab, ya, perintah yang datang kepada sebuah peristiwa, namun itu yang harus melaksanakannya bukan pelakunya, tapi orang yang mengetahuinya atau orang yang menyaksikannya. Gitu. Nah, hal ini sama, ya, seperti naon. Ketika kita punya anak umur 7 tahun wajib kita perintah sholat. Apakah anak wajib sholat? Belum. Tapi kita orang tuanya yang wajib menyuruh sholat. Kita suruh, kita dapat pahala. Tidak kita suruh, kita yang dapat dosa. Masalah anak, dia mau sholat, dia mau tidak sholat, tidak masalah. Gitu. Yang ketiga, wa kitabatuhu bil ajamiyah, haram dengan sengaja mencatatkan Al-Quran, menuliskan Al-Quran bil ajamiyah dengan bahasa ajami full. Tuh, bil ajamiyah full. Bukan terjemah, bukan panduan membaca ayat, tapi mencetak dengan sengaja satu mushaf secara utuh, tulisannya tanpa Arab sama sekali. Gitu. Ya. Mencetak secara utuh. Misalkan satu mushaf full dari juz awal sampai juz 30 dicetak pakai bahasa Indonesia, pakai tulisan Latin. Bismillahirrahmanirrahim pakai B. Habis B baru I, S, Bismillah. Dari Bismillah sampai ke An-Nas minal jinnati wanas, semua pakai itu huruf Latin, tidak ada Arab sedikit pun. Gimana? Ini yang haram. Kenapa? Menghilangkan unsur tulisan Arabnya. Atau dua, surat per surat, satu surat saja kita tulis. Kenapa? Di sana dinyatakan telah tahrif. Naon tahrif? Mengkolkeun, ngalihkeun, nyalin agama. Itu nyalin ajaran. Ya, nyalin ajaran. Walaupun kita sudah paham bahasa Arab, tetap ketika kita sholat ta'abudiyah, kita harus ucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh kita ganti the great of Allah. Bismillahirrahmanirrahim tetap harus kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diganti the good the good of the name good of Allah. Ar-Rahmani kang mapari nikmat adul ing dalem dunyane, Ar-Rahim kang mapari nikmat alif ing dalem akhirat. Itu bisa. Harus, ya. Karena naon? Karena ieu masukna maqamna ranah ta'abudiyah.
Itu. Adapun terjemah boleh. Kenapa? Karena masih ada Arabnya. Adapun panduan membaca secara Latin silahkan karena masih ada Arabnya. Yasin pakai Arab dulu. Yasin di bawahnya ada Yasin. Gitu. Wal Qur'anil Hakim Arab. Kemudian di bawahnya pakai Latin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Itu enggak masalah. Kenapa? Karena itu masih mencantumkan bahasa Arabnya. Dia bukan menulis sengaja-ngaja secara utuh. Itu masalah ya kan. Persis seperti dia ya. Oke. Dina masih di kitab ya. Wala tasihhu biturjumatiha. Bahwa khutbah tidak sah biturjumatiha jika dengan bahasa terjemah. Pakai bahasa Sunda misalkan, pakai bahasa Melayu misalkan. Itu sah? Ya, itu sah. Lamun khutbah secara utuh pakai bahasa ajami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan alam. Disebutin semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Semua dari muji kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat kalawan takwa kabeh diganti pakai terjemah. Itu yang enggak boleh. Itu yang enggak sah. Kenapa? Wa antakuna bil arabiyah, rukun-rukun khutbah harus pakai bahasa Arab. Adapun kita menyelapkan terjemah itu enggak masalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayyuhal hadirun, ittaqullah, baru segala puji bagi Allah, sholawat dan salam. Itu enggak masalah. Kenapa? Rukun khutbah masih kita sempat bawakan dengan bahasa Arab. Gitu. Cuma timbul pertanyaan, bagaimana itu khutbah pakai bahasa Melayu segala, diselipkan bahasa Melayu segala? Itu Nabi pernah enggak? Kalau Nabi enggak pernah berarti bid'ah. Jadi orang yang suka khutbah nih, termasuk aing, pakai terjemah, pakai tausiah, menyelapkan, iya disebut bid'ah, silakan. Udah memang Nabi oke gitu. Tapi orang yang Arab semua, sementara mustaminya pada melongo semua, nggak ada yang paham, sebetulnya itu juga bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi setiap kali Nabi khutbah mereka paham. Bahkan banyak anu naraek imana. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi menceritakan surga, menceritakan bidadari, itu sahabat banyak yang keluar dari masjid. Kunaon junub aing. Banyak yang bertambah iman. Sedangkan dari apa itu? Dari khutbahnya Nabi yang dapat dimengerti. Maka natijahnya kalau kita khutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh mustami', itu pun termasuk bid'ah. Ayo, tinggal hayu apa berat-berat bid'ahna. Bobotna beratan mana? Tinggal karena inti khutbah. Inti khutbah adalah al-wa'du. Kita memberi nasihat. Kita memberi tausiah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Intinya tadinya. Makanya inti dari khutbah kita mengajak orang-orang untuk meningkatkan ketakwaan. Maka agar mereka pahami, pakailah bahasa mereka tanpa harus mengurangi rukun-rukun khutbah yang harus pakai bahasa Arab tadi. Sehingga di i'anah nanti di jilid 2 disebutkan bahwa wala yadurrul faslu bimalahu ta'alluqun bil khutbah. Tidak masalah seandainya khutbah diselingi dengan ucapan-ucapan yang ada hubungannya dengan khutbah. Mimma fihi haqqun wa jazrun. Asal isinya satu, mengajak orang berbuat baik, dua, menghindari orang tina perbuatan anu tercela.
jangan ada lawak dalam khutbah. Nggak boleh. Ini mau khutbah nggak bodoh, nggak boleh. Ntar aja kalau ceramah, baru tuh biar mama ini. Tuh, khutbah mah seperti itu, walaupun bahkan sempat ada yang nanya, ribut di masjid, kenapa? Lagi khutbah, bocah rame di lantai 2, muara rame. Itu si khotib bentak-bentak, hei barudak, diam semua, jangan berisik. Nih khotib lagi khutbah. Beres bocah, dilanjutkan lagi. Maklum masyarakat zaman sekarang, habis khutbah robi kiai anu khutbah nyerekan budak. Berarti tahun banget tuh sah. Para hadirin, tadi dibacakan bahwa tidak apa-apa menyelapkan ucapan-ucapan di tengah-tengah khutbah asal ada hubungan dengan khutbah, asal ada kaitan dengan khutbah, ta'alluq bil khutbah. Termasuk maya ta'allaqu bil khutbah adalah membuat suasana agar si mustami' mendengarkan isi khutbah. Karena rukun khutbah, syarat khutbah diantaranya adalah isma'u arba'ina, isi khutbah kita harus terdengar oleh 40 orang minimal. Nah sekarang kalau kita khutbah terus aja, yang berisik kita biarkan saja, sehingga khutbah kita tidak terdengar oleh yang itu. Bisa terdengar tapi kita harus diamkan dulu bocah. Maka mendiamkan bocah itu termasuk ma'lahu ta'alluqun bil khutbah. Itu nana cari kali budakna. Itu penting lain anak urang apa ya. Itu ya. Wa kitabatuhu bil ajamiyah. Ya maksud kitabatuhu bil ajamiyah itu secara utuh. Ya, secara utuh dari A sampai Z ditulis pakai bahasa Latin, pakai tulisan Latin. Berikutnya di pegawai kiai ya, balik ke imah di pariksaan kantong baju, aya duitan upamajikan saya. Maaf ngaji mau kasih dulu. Waduh, naruh duit di dompet habis, naruh di celana habis, naruh di gamis habis, di peci kan nyawan kena wae semua. Hiji-hiji nah disimpan di naki kita. Wah, katanya mau walian gitu. Parengan anak dan dinaik. Gimana hukumnya nyelapin duit? Satu di Quran, dua di Batul Muin. Gimana hukumnya? Oh, tergantung. Satu, jika di jilidnya doang, ya, di jilidnya doang, bukan di luarnya. Yang kedua, bukan mushaf seutuhnya, melainkan satu buku yang ada tulisan Al-Qur'annya. Wa wad'u nahwi dirhamin haram. Kita naruh duit fi maktubihi dalam sesuatu yang ada tulisan Al-Quran. Kertas ada tulisan Al-Qurannya, kita tindih pakai duit, haram. Keramik ada tulisan Al-Qurannya, kita simpan, kita tindihan duit, haram. Gitu. Terus nanti triplek ada tulisan Al-Qurannya, kita tindihan, haram. Gitu ya. Makanya bareto ya babaturan Siti Janta Muhammad Ali ketika Madinah diberi penghargaan itu kita nulis namanya di lantai di Hollywood gitu ngaran Muhammad Ali. Muhammad Ali menolak, kalau di dinding saya mau ditulis kemana. Kenapa? Itu nama saya ada nama Muhammad, kalau disimpan di bawah nanti orang bakal menginjak-injak. Iya tak saat itu para pembaturannya nasi tiga. Maka sampai sekarang nama Muhammad Ali ditulis di dinding. Kenapa sih ini kan pernah kan itu? Kejadian we, terus katinca. Bahkan Mang Balik lain dina Quran doang. Awil bin Sariyin. Tabatul muin ya, temenan nyelapkeun duit. Kada yang bisa ayam gitu. Enggak boleh.
Sesuatu yang ada tulisan Al-Quran, Qul huwallahu ahad, misalkan di kain ini, Qul huwallahu ahad, saya naruh duit di situ, tak boleh. Haram hukumnya. Itu kenapa didinya ayat ihana, ya, menghinakan ayat dengan cara ditindihkan, ditindihkan. Ya. Kemana? Haram. Wa kada ja'luhu bayna awraqi, ditaruh di sela-sela kitab, itu pun haram. Ya, gitu. Lamun naon lihanatihi, tujuanana karena memuliakan, menghinakan Al-Qur'an. Itu naon? Itu uang. Gimana sekarang kalau naruh HP? Itu nyimpen HP di atas kitab atau waktu tutup ya, taruh kita di atas ini. Boleh apa enggak? Haram apa enggak? Oh, tergantung. Kita nutupin itunya tujuannya apa? Untuk merendahkan apa lihajati ta'alumihi, kebutuhan kita ketika sedang ngajar. Kayak Abi Hodam dulu ketika ngaji sering tuh kitab tafsir ditutup dengan handphone. Kenapa? Tempatnya di kipas angin, di kipas angin, di luar kipas angin. Sehingga kalau tidak ditindih, kata kita berarti ber. Itu ayo tadi sudah Iqra namanya jadi sabihis. Itu nutupin di situ, beda lagi niatnya. Beda lagi niatnya. Itu mah nutupan justru karena rek menyampaikan isi Al-Qur'an, lain rek ngahinakeun Al-Qur'an. Itu para hadirin. Jadi itu iya. Ya. Kalau tidak niat ngahinakeun mah itu masalah. Itu ya, naruh HP, naruh ini, naruh itu masalah. Seperti ada orang dulu nyiapin Quran ya dulu sempat viral tuh. Jadi Quran gini-gini dulu sempat viral. Wah, penghinaan anu. Begitu dikonfirmasi kayak gimana? Kenapa Anda begitu? Ini Quran saya nyemplung di air. Sengaja digini-giniin biar cepat kering. Cuma sayang anu ngamera, nah iya model si Tijan wahwatuhu. Orang nyangan berita demi konten. Emang terlihatnya seperti ini. Wah ngahinakeun. Oh, begitu dikonfirmasi justru mana rek ngajaga Al-Qur'an eta. Al-Qur'annya basah kena air, dia gitu-gituin biar cepat kering. Gitu. Gak masalah itu memperhatikan. Sebuah pekerjaan itu belum tentu itu bisa jadi haram, tapi yang menentukannya adalah niat. Berikutnya terakhir ya, watam zikuhu abatan, haram deui sengaja gaya menyobek-nyobek Al-Qur'an abasan bukan abasan tanpa ada keperluan. Ini yang sering kita pertanyakan. Di mana misal di musola banyak Al-Qur'an yang udah lama, banyak Al-Qur'an yang udah lapuk, ya udah sulit untuk dibaca. Jangankan yang udah lapuk, yang masih bagus aja jarang dibaca. Gimana? Itu kan gak masalah. Karena yang haram itu mensobek-sobek Al-Quran abasan tanpa ada tujuan untuk kepentingan Al-Quran. Maka jika ada tujuan untuk kepentingan Al-Quran tidak masalah. Seperti untuk menjaga Al-Quran. Jika kita biarkan saja Al-Quran, kita kaliwatan kuburin, semakin terbengkalai, maka mending kita musnahkan sekali, ganti dengan yang baru. Gitu. Caranya direbus apa dicelupkan karena cair. Gitu. Wabal umaku tiba alaihi. Ya, cuma kalau kita makan Quran, dulu tuh waktu mondok sering, iya korban ya. Aing berapa ingat baik, hayang kalar lam yakunil. Nulis tidak iya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ibu-ibu tidak anjing kertas. Horeng haram. Tuh. Saya ngabeja anak, tapi korban aing jadi korban maneh. Lam yakunil ditulis di Quran di buku, disobekin, karak ditelan. Tapi alhamdulillah dari ilmu itu saya sudah banyak korban lagi. Loba ya, termasuk hamaji lah. Adapun kalau ada Al-Quran
ya mau dimusnahkan dengan cara direndam di air. Kemudian sudah lama tulisan Al-Qur'annya mulai pudar sehingga tidak bisa dibaca lagi. Itu diambillah kertas tersebut, cek Mamat, wah air keramat ya, boleh nggak diminum? La syurbu mahwihi, tidak haram meminum air bekas rendaman Al-Qur'an. Kita tidak haram itu mah. Jadi sugarnya mana jadi hafizoh. Lain hafiz semangat mah hafizoh. Wa maddur rijlil mushaf, begitupun haram jika mushaf ada di bawah, kemudian kita lojorkan kaki kayak orang selonjoran. Sengaja ngalonjorkan suku di itu ayat Al-Qur'an, ieu haram kecuali malam yakun alam murtabiin, Qur'annya ada di atas lantai atau Qur'annya diberdirikan. Tuh, Qur'an didirikan kita. Kalau mengabu bilang gitu, tenang naon cenah asal Qur'an ditangkungkeun we. Jadi orang cara rangkel dia diharap ayat Quran. Kalau Qurannya begini nggak boleh, tapi kalau Qurannya diginiin nggak masalah. Gitu. Itu kata Mang Abu dulu ya, tangtung gue mendikitkan wae haram. Gitu. Gimana kalau mertua? Nggak boleh. Ayat mertua lagi tidur di situ tuh. Kita salam jalan. Tergantung kalau mertuanya pelit. Udah tahu mantu perlu duit buat beli beras, dia malah mancing lain duit kabur. Terus begitu. Wa yusannu tiyamulahu